Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam ibadah streaming GKJ Kemuliaan. Hari ini, Minggu, tanggal 19 September 2021, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok berita gereja, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan pemanggilan pendeta yang akan memasuki tahap pembimbingan. Rapat Bapel kelas dan Bawas kelas pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 telah memutuskan tim pembimbing untuk Saudara Diki Rivaldo SSI dalam menjalani masa bimbingan sebagai calon pendeta mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Di samping itu, Majelis GKJ Kemuliaan juga sudah memutuskan tim pendamping untuk Saudara Diki Rivaldo yang terdiri dari majelis dan jemaat GKJ Kemuliaan. Untuk itu, mohon dukungan doa dari seluruh jemaat agar semua kegiatan tim dapat terlaksana dengan baik dan diperoleh hasil yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian, katekisasi pranikah sesuai surat masuk ke majelis akan dimulai pada minggu ketiga bulan September 2021. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat GKJ Kemuliaan. Selanjutnya yang ketiga, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 16.00 WIB akan dilaksanakan PA Komisi Wanita secara online. Dimohon keikutsertaan dari semua anggota Komisi Wanita. Selanjutnya pada ibadah streaming hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Kartini Astuti SSI dari GKJ Bekasi. Majelis dan jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Demikian juga untuk petugas-petugas pendukung ibadah pada hari ini, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Demikian pokok-pokok berita gereja yang kami sampaikan. Untuk berita selengkapnya dapat dibaca di berita gereja yang telah di-share di grup WA GKJ Kemuliaan. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah bersuka oleh karena hikmat yang diberikan Tuhan. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B bait ke-1. Tuhan ambil hidupku.
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama di dalam penghadapan kita kepada Allah, kita mengaku di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Dan terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, saya persilahkan untuk duduk. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita mengakui di hadapan Tuhan akan segala dosa pelanggaran kita. Mari kita membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang kelima demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan sungguh hati kita mengakui di dalam kehidupan kita akan dosa dan pelanggaran diri kita. Mari bersama-sama di hadapan Allah kita mengakui dosa kita dengan bersama-sama kita berdoa. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, bahwa kami berdosa dan kami mengakui seluruh pelanggaran hidup kami. Sucikan, layakkan, dan berkati kami. Kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk menyucikan, menguduskan, dan mengampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 demikian. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita meminta tuntunan Roh Kudus sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu, sujud di hadapan Tuhan,
dan bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan selenggarakan. Untuk setiap peristiwa yang Tuhan izinkan boleh kami alami dalam kehidupan kami. Bersatu hati di tempat kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kami datang kepadamu. Kami ingin mendengarkan sabdamu. Urapi dan terangi batin kami. Sehingga kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Dan kami boleh sungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentara. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 1 yang akan saya bacakan. Umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman.
begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Umat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, dilanjutkan Yakobus 4 ayat 3 sampai 8a. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 4 ayat 3 sampai 8a. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun bacaan Injil kita hari ini, kita baca bersama-sama dari Injil Markus pasal 9, Markus pasalnya yang ke-9 ayat 30 sampai yang ke-37. Demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita
yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kita masing-masing masih dari rumah kita bersama dengan keluarga kita. Kita boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Saudara-saudara GKJ Kemuliaan, biarlah tetap sukacita, tetap merasakan damai di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita adalah bersuka oleh karena hikmat yang diberikan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang membuat saudara bersukacita? Masing-masing orang tentunya beda-beda apa yang membuat kita merasakan sukacita. Ada yang merasakan sukacita ketika mereka punya mobil mewah begitu ya. Atau mereka mempunyai uang yang banyak, harta yang melimpah gitu ya. Rumahnya mewah gitu ya, bukan mepet sawah tapi mewah beneran gitu. Mempunyai istri atau suami yang cakap, mempunyai anak-anak yang berhasil, keluarganya semuanya sehat-sehat, itu sukacita. Apalagi di masa pandemi ini saudara-saudara. Kalau kita semua sehat, itu bagaimana kita merasakan anugerah sukacita yang luar biasa. Atau ketika kita bisa nolong orang lain, ada yang katakan itu sukacita tersendiri. Nah, masing-masing orang mempunyai ukuran dalam menerima sukacita. Kalau tema kita itu mengangkat tentang bersuka, bagaimana kita bersuka di dalam kita menerima hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara, masalahnya adalah hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita itu sering kita merasa ini berat. Contohnya saudara-saudara, dari Amsal yang kita baca tadi, Amsal 31 ayat 10 sampai 31, bukankah itu bukan perkara yang tidak mudah buat kita? Orang yang berhikmat, di situ dicontohkan oleh seorang perempuan, bagaimana istri yang cakap itu ketika ia dapat dipercaya, ketika dia produktif, ketika ia mampu mengatur seluruh kehidupan rumah tangganya, ketika mereka memiliki kepedulian sosial yang tinggi, bagaimana mereka bisa tetap memelihara hidupnya, memelihara keindahan diri mereka, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Bagaimana seseorang yang bisa mengangkat derajat keluarganya, bagaimana orang yang bisa mengendalikan lidahnya dengan baik, memperhatikan seluruh anggota keluarganya, dan yang pasti adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita menerima hikmat ini, belajar untuk melakukan hikmat dari Tuhan ini, kira-kira sukacita enggak? Kalau kita disuruh mengendalikan lidah kita, sukacita enggak Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita diajak untuk terus takut akan Allah, itu sukacita enggak saudara-saudara? Kadang-kadang itu kita ke kanan, ke kiri gitu ya. Jalannya tidak mengikuti jalannya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita diajak untuk menerima hikmat yang dari Tuhan tadi, yang diberikan contoh dalam Amsal tadi, Amsal hikmat tadi, apakah kita akan tetap sukacita? Apakah kita juga akan melakukannya itu dengan happy, bukan dengan sebuah paksaan, saudara-saudara? Kalau kita bisa melakukannya dengan sukacita, percaya saudara-saudara bahwa hidup kita pastilah sudah menerima dan melakukan hikmat yang dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan tidak hanya di dalam Amsal tadi,
Mazmur pasalnya yang pertama juga mengingatkan kepada kita agar apa? Agar kita hidup benar di hadapan Allah. Jadi bagaimana orang yang menerima hikmat yang dari Tuhan adalah orang yang selalu hidupnya lurus benar di hadapan Tuhan. Itu Mazmur katakan. Dan surat Yakobus juga mengajak untuk apa? Mewujudkan hikmat itu di dalam hidup yang penuh dengan keramahan gitu ya. Ramah tamah. Dia adalah seorang yang pendamai. Dia adalah orang yang lemah lembut. Hatinya yang benar-benar tulus begitu. Penuh belas kasihan. Tidak memunculkan kegaduhan atau kekacauan di mana ia berada. Tidak ada rasa iri hati. Tidak ada dalam dirinya mementingkan diri sendiri dan memegahkan diri. Itu Yakobus katakan saudara yang kita baca tadi. Kalau itu masih ada di dalam diri kita yang seringkali kita membuat orang lain gaduh, kacau gitu ya. Membuat orang lain sakit hati. Kita hanya hidup mementingkan diri sendiri. Di saat misalnya saja persekutuan kita merasakan banyak saudara-saudara yang terkena COVID misalnya, lalu kita hanya yang terkena biarlah gitu ya, tetangga kita kena, yang tetangga, yang penting saya tidak. Nah saudara-saudara yang terkasih, saat seseorang hanya mementingkan diri sendiri, saat seseorang hanya melihat egonya, maka saya katakan sesungguhnya ia belum melakukan hikmat yang dari Tuhan, walaupun hikmat itu sudah diberikan Allah kepada kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Injil Markus tadi jelas mengingatkan kepada kita, Yesus dengan tegas mengingatkan kepada para murid, orang yang berhikmat adalah orang yang merendahkan diri. Ia menghamba. Sehingga Injil Markus tadi, kalau kita katakan, kita mau baca kembali saudara-saudara, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kadang-kadang kita ini jelas kok saudara, kita itu pelayannya Tuhan gitu ya. Kalau di gereja kita itu para pelayan Tuhan. Tapi kalau diperlakukan sebagai pelayan, tidak mau. Jadi kalau di gereja itu ngakunya pelayan gitu, tapi jadi bos saudara-saudara. Nah hari ini kita diingatkan oleh Yesus Kristus, kalau kita mau hidup berhikmat, sesungguhnya yang harus dimiliki adalah kerendahan hati. Kalau ingin jadi yang terdahulu, jadilah yang terakhir. Kalau kamu mau untuk dilayani, jadilah pelayan bagi semua orang. Itu yang dikatakan Yesus kepada para murid. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini masih sukacita menerima hikmat yang dari Tuhan atau stop di sini? Gitu ya. Karena apa? Kalau tidak sukacita, maka sesungguhnya hikmat yang diberikan Allah kepada kita itu tidak akan bisa kita kerjakan. Kalaupun kita mengerjakannya, ya dengan terpaksa. Karena apa? Banyak sekali. Ternyata hidup berhikmat, kalau kita belajar tadi dari Amsal, belajar dari Mazmur, belajar dari Yakobus, dan juga Injil Markus tadi, itu lengkap saudara paketnya. Nah, coba nanti kita pilih satu-satu gitu ya. Apa yang kurang yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang belum kita kerjakan selama ini. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara bersuka oleh karena hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari saya akan mengajak belajar dari bacaan kita hari ini. Kita coba checklist saudara-saudara. Ciri-ciri orang yang penuh hikmat adalah yang pertama. Cirinya nek orang berhikmat itu satu, segala tindakannya itu mendatangkan kegembiraan dan manfaat bagi sesama dan Tuhan. Ayo, mulai saudara-saudara. Kalau di sana kita dijauhi, di sana kita dijauhi, hati-hati.
berarti kita tidak mendatangkan kegembiraan, kita tidak mendatangkan sukacita, kita tidak mendatangkan damai sejahtera. Keadaan, keberadaan kita tidak bermanfaat. Tapi orang yang berhikmat adalah orang dengan segala tindakannya itu menghadirkan kegembiraan dan manfaat bagi sesama dan menyukakan hatinya Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ciri orang yang berhikmat itu adalah orang yang bijaksana dalam merespon apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Kalau misalnya hidupnya sakit, ngeluh, marah. Kalau kita apalagi susah, kecewa. Kalau kita sedang tidak diperhatikan oleh orang lain gitu ya, tidak dianggap keberadaan kita sakit hati, kita kecewa. Saudara-saudara yang terkasih, itu berarti bagaimana kita tidak bijaksana di dalam merespon apapun dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengendalikan diri dalam setiap situasi. Termasuk apa? Termasuk ambisi untuk berkuasa. Dan bentuk-bentuk kesombongan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kita diajak oleh Tuhan bahwa kehidupan kita bukan bicara soal besar kecil, pengaruh kita. Bukan bicara soal kedudukan kita di mana. Tapi biarlah kita diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup berhikmat itu bicara soal fungsi. Apakah kehidupan kita berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Jika Yesus memilih menjadi orang kecil yang memberi arti dan mengambil peran yang sangat besar, bukankah Yesus, dia datang menjadi hamba? Dia datang menjadi manusia biasa. Sungguh dia tidak pernah mempertahankan kealahannya. Dia menjadi sama dengan manusia. Dia memilih menjadi yang terkecil. Namun dia memberi arti dan mengambil peran yang begitu besar. Daripada menjadi orang yang besar tetapi mempunyai fungsi yang sangat kecil. Biarlah ini menjadi permenungan kita, ibu bapak dan saudara-saudara semua. Sungguh-sungguh walaupun kita kecil dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita mempunyai peran yang besar, mempunyai fungsi yang besar. Supaya apa? Kehidupan kita mengerjakan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga kita selalu bersuka oleh karena hikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, marilah kita mengikrarkan dan meneguhkan pengakuan iman rasuli yang akan kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menghadap Allah dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah, perkenankanlah kami datang kepadamu Tuhan, mensyukuri untuk hikmat yang Kau berikan bagi kami. Dan kiranya Engkau ajari kami untuk mengerjakan hikmat itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kehidupan kami berdampak ya Tuhan. Kehidupan kami berfungsi. Mungkin kami kecil ya Tuhan, namun biarlah dampak kami besar. Fungsi kami dirasakan oleh setiap orang di sekitar kami, dimanapun Engkau tempatkan kami ya Allah. Bapa, pada kesempatan hari ini, perkenankanlah kami membawa seluruh doa-doa kami. Pergumulan kami Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya tangan Tuhan merengkuh, memberikan kesembuhan. Kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam belajarnya. Engkau kiranya berikan kepandaian dan hikmat supaya anak-anak kami boleh sekolah dengan baik, menyelesaikannya dengan baik, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Masa depannya Tuhan bukakan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup, kiranya Engkau berikan yang terbaik. Keluarga-keluarga yang sedang bergumul di dalam ekonomi, pekerjaan, usaha, momongan, Tuhan Kau berkati keluarga kami. Engkau membuka tingkap-tingkap surgawi bagi keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemanggilan pendeta yang memasuki masa pembimbingan di bulan Oktober. Kiranya Engkau berkati. Juga Engkau berkati seluruh kegiatan komisi di GKJ Kemuliaan. Biarlah Tuhan kami boleh bergiat, kami boleh memuliakan Engkau. Persekutuan kami semakin terikat erat saat Tuhan mengikat dengan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah, untuk setiap keluarga, untuk dikuatkan dan dilindungi dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Ketika kami harus berhadapan dengan banyak hal, kiranya Engkau memberkati bahkan perubahan-perubahan kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjawab semua peluang dan tantangan di masa pandemi ini. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami, umat kami, masyarakat kami yang terjangkit COVID-19. Kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka. Kau berkenan memberikan imun yang baik, ketenangan, sukacita, sehingga mereka segera terlepas dari COVID. Kami juga berdoa untuk keluarganya agar diberikan kekuatan dan pemulihan, serta para tenaga medis agar diberikan kekuatan dalam menjalankan tugasnya ya Allah. Engkau lingkupi, Engkau memberikan pembentengan bagi mereka semua. Juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya Engkau berkati ya Allah. Bencana alam dan musibah yang kami alami, biarlah kami semua, para pemimpin bangsa kami dan masyarakat bersama, boleh bergandeng tangan Tuhan untuk mengatasi apa yang sedang kami alami saat ini. Juga di dalam program vaksin nasional, kiranya Engkau berkati sehingga vaksin boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh terlaksana secara merata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ya Allah seluruh rangkaian doa kami, syafaat kami maupun doa pribadi kami. Kami percaya Tuhan tidak hanya mendengarkan, tetapi Tuhan mau memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Kami percaya
bahwa Engkau akan membuka pintu bagi kami yang mau mengetuk pintu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama, Sekarang Beri Syukur. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan doa persembahan kita. Bapa yang makasih, Bapa yang maha besar, terima Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan, pada saat ini kami sudah mempersembahkan persembahan dari berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Karena Tuhan, terima dan sucikan untuk mendukung pelayan kami di GKJ Kemuliaan dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami juga. Kiranya Tuhan juga berkati dan bimbing dan sertai dalam pengelolaan persembahan ini, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Doa persembahan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 357 bait yang pertama, Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diutus oleh Tuhan untuk apa, saudara-saudara? Untuk terus bersuka cita di dalam menerima hikmat Tuhan, tetapi tidak hanya menerima, tapi juga kerjakan hikmat itu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dimanapun Tuhan mengutus kita. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menerima pengutusan yang dari Tuhan dengan sukacita, dengan senyum yang lebar begitu ya, supaya Tuhan sungguh-sungguh boleh memberkati setiap kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama mau kembali pada rutinitas kita, dan saya mengundang, mari bersama-sama kita mengarahkan hati, pikiran dan roh kita kepada Allah, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini dengan tema bersuka oleh karena hikmat yang diberikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.